Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan Tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke Komplek Pemakaman Umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga tuh ya, Pak? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Gitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah kapal penumpang tenggelam di Teluk Bone, perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ya, meski sempat terombang-ambing di laut selama 3 jam, namun seluruh penumpang yang berjumlah 20 orang dinyatakan selamat.
Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoai, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Buai Pinang, Kabupaten Bombana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Buai Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal, yang terlibatlah di terminal itu, karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka, dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Koncong namanya. Karena mungkin ada inilah, makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya, bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh. Ya, total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah.
Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di pusat perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan.